Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Agamas Elkova dari Teknik Geologi 2018. Kelas Palembang akan menjelaskan mengenai secara singkat paper tentang Optimization of Drastic Method for Groundwater Vulnerability Assessment via the use of Simple Statistical Method and GIS dari Panagopoulos 2006. Saya next. Adapun outline dari materi ini adalah latar belakang, kemudian ada data dan metodologi, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Oke, latar belakang. Analisa kerentanan air tanah akibat polusi telah terbukti efektif sebagai alat untuk mendelinasi area terdampak, terkhususnya karena aktivitas fertilizer. Sebelumnya, banyak metode dalam analisa kerentanan air tanah, salah satunya adalah drastic, menggunakan sistem point count system model, PCSM. Nah, drastic itu sendiri merupakan akronim dari beberapa parameter yang digunakan. Nah, metode drastik diusulkan dengan menggunakan berbagai modifikasi dan transformasi berdasarkan parameter statistik dan distribusi indeks polusi. Tujuan akhirnya adalah pengembangan metode terintegrasi yang berhasil memprediksi kerentanan spesifik resiko pencemaran dari aquifer di bawah tekanan lingkungan yang intens. Adapun alur dari metode drastik sehingga menjadi peta kerentanan polusi air tanah, yaitu data primer yang digunakan adalah data bor, data curah hujan, data geologi, data soil, dan data dam. Nah, seperti yang saya sebutkan dari awal, drastic itu sendiri merupakan akronim dari D-nya itu depth of groundwater, jadi kedalaman air tanah, kemudian ada recharge, ada aquifer media atau aquifer type, kemudian ada soil media, ada topografi, kemudian ada impact of Van der Zone. Nah, Van der Zone ini merupakan zona tak jenuh air. Sedangkan adapun konduktivitas hidrolik. Nah, dari data-data tersebut dilakukan perhitungan statistik sehingga didapatkan kerentanan intrinsik maupun kerentanan spesifik. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian di-overlay dengan data spasial seperti data sungai, data jalan, dan data perkebunan. Nah, pada paper ini dijelaskan ada drastic modified, nah, di mana ditambahkan parameter berupa land use, sehingga didapatkan peta yang lebih akurat. Okay, next. Nah, ini merupakan data box plot hasil dari data primer tadi. Lihat ada sebaran nitrat pada groundwater, ada recharge, kemudian ada topografi tadi, Van der Zone, tekanan hidrolik, soil type, dan aquifer media. Nah, menurut Panagopoulos, parameter yang bersifat tak continuous itu digunakan, seperti tipe aquifer, soil type, dan topografi. Nah, sedangkan yang continuous seperti groundwater depth, nah dimaksud continuous, non-continuous ini kan ibaratkan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungan maupun keadaan sekitar gitu kan. Nah, seperti tekanan hidrolik maupun groundwater depth itu pada modifikasi drastiknya itu tidak digunakan. Nanti dibahas di sebelumnya, selanjutnya. Nah, terlihat juga nih pada sebaran data ini, data yang continuous tadi tidak memiliki perbedaan cukup signifikan. Terlihat pada data konduktivitas hidrolik. Nah, dia tidak ada perubahan yang signifikan seperti soil type dan aquifer media. Nah, karena itu juga menjadi alasan kenapa Panagopoulos tidak menggunakan parameter tersebut pada modifikasi drastik. Oke, next. Nah, ini formula kerentanan intrinsik menurut metode drastik original gitu. Ya, ada parameter
DRASTIC seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun pada modifikasi drastik tersebut, menurut Panagopoulos digunakan data kedalaman air tanah, recharge, A-nya ini tadi merupakan aquifer media atau jenis aquifer, T yang merupakan topografi, dan I-nya itu merupakan impact of van der Zolm. Nah, kenapa S tidak digunakan? Karena data soil tersebut uh, tidak memiliki perubahan signifikan seperti disebutkan sebelumnya. Nah, itu. Dan memiliki standar deviasi yang tinggi. Next. Nah, kemudian dilakukan modifikasi kembali dengan memasukkan parameter berupa land use. Nah, berikut ada formulanya. Formula kerentanan spesifik polusi air tanah. Nah, ini merupakan tabel dari perbandingan drastik original dan drastik modifikasi, yang dimana adalah perbandingan pembobotannya dari sisi pembobotan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, bisa dilihat dari sebaran pada gambar diagram tersebut, terlihat bahwa drastik original memiliki sebaran yang terlihat lebih acak dibandingkan pada drastik yang telah dimodifikasi. Nah, terlihat bahwa pada drastik yang telah dimodifikasi memiliki tren gitu kan. Jadi datanya itu memiliki tren dan terarah seperti itu. Jadi ibaratkan kalau ada deviasi data, nah tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, kemudian dilihat juga pada kenampakan peta, terlihat bahwa drastik modifikasi ini sendiri memiliki tingkat resolusi yang lebih baik dibandingkan data metode drastik original. Nah, karena apa? Karena dia tadi selain memodifikasi formula tersebut, dia juga memasukkan parameter line use itu sendiri gitu. Nah, bisa dilihat pada gambar. Yang di kiri merupakan original drastik, sedangkan di kanan adalah modifikasi drastiknya. Oke, mungkin kesimpulan saya ambil langsung dari papernya. In addition of contaminant loading of evaluation equation of groundwater vulnerability drastic method on the basis of land use distribution led to specific vulnerability and pollution risk assessment and improve the correlation between vulnerability and nitrate concentration, especially in a point land use. One take account to total land use in buffer area around each point, which can be arbitrary or hydrogeological defined. Nah, jadi penggunaan uh, land use itu sendiri memiliki impact yang sangat tinggi gitu dalam tingkat keakurasian data. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.